Halo pagi guys, kembali lagi bersama gua Indonesiaku tercinta. Jadi hari ini mau melakukan perjalanan road trip ke Bandung, yakni pergi ke Eco Park Curug Tilu daerah Ciwidey ya. Perjalanan di pagi hari ini masih lancar karena sekarang masih jam 6:03 ya. Jadi masih lancar. Teman-teman lihat sendiri di depan ya. Jalannya masih kosong karena ini juga hari Sabtu ya. Jadi jalannya masih lenggang. Ini kontainer aja masih banyak. Nanti kita lanjut ya. Fokus di perjalanan dulu. Oke guys, sekarang kita sudah ada di Jalan Layang ya, MBZ. Ini jalan layang yang cukup panjang, yakni sekitar kurang lebih 47 kilo kalau nggak salah ya. Jadi ini cukup menyingkat waktu ya kalau kita lewat tol ke arah keluar Jakarta. Jadi cukup menghemat waktu dan cukup cepat. Hanya saja jalannya ini gelombang ya, jadi tidak disarankan untuk mengendarai kendaraan dalam kecepatan yang tinggi, itu membahayakan ya. Jadi biasa-biasa aja, kita jaga jarak aman dengan kecepatan yang aman juga. Dan hari ini perjalanan bisa dibilang masih sangat lancar ya sejauh ini. Kendaraan juga belum banyak. Nih teman-teman lihat. Kendaraan belum banyak karena ini kan jalan layang ya. Jadi untuk kendaraan-kendaraan besar tidak bisa masuk. Ya, jadi dibatasi. Hanya untuk mobil-mobil tertentu. Cuaca hari ini bagus tuh, mataharinya cukup terang ya, nyaman hari ini untuk berkendara ke arah Bandung. Oke, kita lanjut nanti. Halo guys, sekarang lagi istirahat di kilometer 57, habis beli aqua mineral yang isi 600 ml itu satu botol 6.200. Di rest area memang agak mahal ya. Kita mau kembali lagi ke KFC. Mana nih KFC? Istirahat dulu. Tadi sempat ada rasa ngantuk, juga lapar, jadi cari aman. Tuh di depan udah KFC. Ini KFC-nya. Kesana udah jadi belum ya? Istirahat sambil menunggu makanan jadi. Nih KFC-nya. Masih nggak gitu rame ya. Nunggu makanan lagi disiapin, katanya nanti dipanggil. Makan jagung guys, sambil nungguin persiapan makanan KFC. Bawa dari rumah jagung. Ngajak produk bermakan. Ini keluar burger, ini nggak tahu apa ini. Ini buburnya nih kecil banget, dikit. Tadi kirain besar, lumayan ya gini doang ya. Masih menunggu 2 sup. Oke, makanan udah keluar semua. Ada sup, burger, polis, bubur. Gua ganjel dulu.
Oke guys, sekarang kita sudah sampai di gerbang tol Kalihurip Utama 1. Kita mau bayar tol dulu. Tadi dari Jakarta masuk ke kilometer 57 udah bayar satu kali, yakni Rp11.000. Sekarang kita lihat yang kedua ya. Ini ada berapa? Kita lihat bayar berapa. Oh, kalau yang ini tarif tolnya 27.000. 27.000. Jadi kita sudah menghabiskan tol sebesar 38.000 ya sejauh ini ya. Nanti ke depan juga akan ada lagi kan ini. Kemarin cek di web itu tol sekali jalan sampai dengan Ciwidey sekitar 96.500. Terus kondisi arus lalu lintas sudah mulai padat ya. Teman-teman lihat sendiri di depan. Ini udah mulai banyak kendaraan ya yang ambil ke arah Bandung. Sekarang kilometer 68. Kita lanjut nanti ya guys. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di Bandung, yakni di gerbang tol Pastur ya. Gerbang tol Pastur 2. Lagi mau ke resto vegetarian dulu, beli makan, baru kita lanjut ke Goa Belanda Dago. Di sini kita lihat ya untuk uang tolnya berapa. Tadi pagi udah ada yang 11.000 sekali, 27.000 sekali. Sekarang kita lihat keluar dari gerbang tol ini berapa. Oh, yang ini 48.500. Jadi 38 ditambah 48 berarti 86.500 ya. Oke, kita lanjut perjalanan menuju ke resto vegetarian kehidupan tiada berakhir. Nah, beginilah kondisi ya. Kalau sudah keluar dari gerbang tol Pastur itu memang selalu ada kemacetan karena di depan itu ada perempatan dan juga adanya lampu merah, sehingga menyebabkan kepadatan kendaraan ya yang cukup panjang dan menyebabkan macet yang cukup lama ya. Jadi beginilah sekarang kota Bandung sudah mulai juga padat ya. Kalau dibandingkan dulu Bandung masih lebih lega, sekarang udah lebih rame karena destinasi wisatanya banyak sekali sekarang. Selamat datang di kota Bandung guys. Kita akan melewati gapuranya ya. Tuh teman-teman lihat. Selamat datang di kota Bandung. Tapi ini macet gara-gara perempatan lampu merah ya di daerah Pastur. Jadi bohot. Kita mesti sabar menunggu. Padahal cuma 3 kilo lagi loh udah nyampe restoran kehidupan tiada berakhir. Oke guys, kita sudah sampai di restoran vegetarian ya, kehidupan tidak pernah berakhir nih. Tempatnya ada di seberang rumah sakit Merida 2 ya. Ini adalah resto vegetarian favorit kita orang ya, karena dia banyak pilihan sayurnya gitu. Ini rame. Jadi di sini itu untuk makanan vegetariannya itu sangat bervariasi ya. Untuk makanan di sini itu cukup enak dan harganya juga masih tergolong terjangkau ya. Jadi kalau teman-teman ke Bandung ya, makan di sini itu enak dan minumnya itu air putih itu free, gratis. Kita lihat untuk menu-menunya ya. Terus area untuk makan itu juga luas ya, Le. Jadi kayak kantin gitu. Nih, makan vegannya. Ini ada sate vegan. Ini sayuran-sayurannya nih.
Di situ udah ada menu-menu per porsi gitu di situ. Ya. Ini banyak sayur. Jadi setiap ke Bandung itu gua selalu datang ke sini makan. Ada nasi putih, nasi merah. Makan dulu guys. Makan vegetarian. Sesekali makan yang sehat-sehat. Vegan ini nggak ada berbau apa? Nggak pakai telurnya, nggak ada susunya ya. Kalau ini susu kacang. Makan dulu guys. Oke guys, sekarang kita udah sampai di lokasi. Kita mau beli tiket ya. Harga tiket berapa belum tahu. Harga tiketnya 17.000. Mari kita lihat harganya berapa. Kita ke ini namanya Taman Kota apa Juanda atau apa, nggak tahu deh. Tadi ada baca tapi nggak jelas. Ntar kita lanjut. 4 berapa jadinya? 68 ya. Empat orang 68.000. 15.000 plus 2.000. Ini 2.000 apa ini? Itu asuransi jangan dihilangkan. Terima kasih. Bangga, silakan. Bentar ya. Bangga. Yuk kita masuk. Lai. Nih pintu masuknya. Nih teman-teman ada lihat nih. Ini ada sama bermain dan yang lain-lain ya. Ada dua goa Jepang dan Belanda. Penangkaran rusa Curug Ormas Maribaya. Yuk. Itu aja yang mengukir Banci. Nih, ini taman kota sih sebenarnya ya. Taman hutan gitu. Tuh pohonnya tinggi-tinggi. Sekarang kita punya tiket mau di staples dulu sama Amang. Nih prosesnya nih. Staples. Satu orang 17.000, pintu masuk 15.000 ditambah asuransi 2.000, jadi 17.000. Mau dipasang, mau dipegang? pegang dulu ya. Di staples. Pasang gelang dulu. Pasnya habis ya. Iya. Boleh sini. Bentar Mang. Ya. Yuk kita masuk. Bộ quà bấm mèo gì nọ, ông chịu ông thích, ông thề được có thể bình thường. Jalan-jalan. Kita ke Goa. Tujuan utama sih mau ke Goa ya. Kita mau lihat Goa peninggalan zaman dulu seperti apa. Ini ya tempat untuk nongkrong hangout di taman hutan ini. Ini ada lagi siapin untuk live music. Pohonnya tinggi-tinggi nih. Enak adem. Oke juga nih lokasinya. Cuman jalan ke arah sini itu banyak tanjakan ya. Tadi sempat terjadi kemacetan yang cukup lama ya. Karena kan jalan kecil, tanjakan, ada pertigaan, jadi harus ngantri saling mengalah gitu. Jadi bergilir. Bentar lagi sampai Goa Jepang. Untuk ke Goa Jepang 250 meter. Kalau ke Belanda itu harus ke sana 1 kilo lagi. Jadi kita ke Goa Jepang dulu ya. Nih hari ini jalan sama keluarga. Jadi tidak riding. Jadi santai. Yuk kita lihat ya ke depan sana. Nih pohonnya gede-gede semua nih, tinggi-tinggi.
Ini kalau sore enak, pasti adem. Jam segini aja gak panas loh. Padahal sekarang baru jam 12 kurang kayaknya. 12 kurang apa 11 kurang. Nih, jadi kita dari atas sini nih. Atas sini turun ya, lewat tangga sini. Sekarang kita sampai di bawah sini. Harusnya sudah mau sampai. Tinggi ya. Nah, pokoknya pohonnya juga tinggi-tinggi semua di sini. Nih, goa-goanya ini guys. Ternyata goanya banyak ya. 1, 2, 3, 4. Nih goa Jepangnya. Ada jasa sewa center. Nih kita baca dulu. Ini goa Jepangnya. Oh. Sistem pertahanan militer kependudukan Jepang di dataran tinggi Pakadago, memanfaatkan benteng alam dan batuan keras yang disusun oleh endapan awan panas Gunung Sunda. Seperti ini. Ini Tangkuban Perahu, Sesar Lembang, gua Jepang di sini. Oh, ini ditutup. Ini tutup. Kayaknya cuma buka 2 ya. Oh, ada satu lagi. Ini gua Jepangnya. Oke guys, kita sekarang lagi telusuri Goa Jepang ya. Terus tadi orang yang penjaga sih bilang ini sama apa? Sama Goa Belanda kurang lebih sama. Ini bisa tembus ke ruangannya. Oh, itu ada pintu. Nah, nih, ramai juga nih. Tuh. Tama, capin. Ya, coba tahu. Nah. Sebelumnya sering lihat di TV, di YouTube. Oh. Nah, ini beceknya guys. Nih. Banyak ayamnya, Nih. Lama itu rapuh, jadi nggak dikulik lagi beda sama Belanda. Jadi di sini ada pemandunya. Dari baja, sekarang pintunya masih ada. Oh. Seperti ini ya guys ya. Gelap-gelap. Sewa center goceng. Oke, kita udah keluar nih. Nih gelap lagi nih guys. Tuh. Ya, gelap lagi nih. Ini kalau tanpa center, menggunakan center handphone kurang terang sih di sini. Bagusnya sih kalau bawa center yang lebih terang ya. Oh, ini yang tadi ini. Hmm. Hah? Nah, ini pintu yang ditutup ya. Bawa. 小半腰。anh có kéo rồi không? Anh kéo mà thì lồng mà chỉ cho sáng. Ya. Sama. Jalannya tadi sama. Wah, ini dulu bangunnya ini luar biasa ya. Tuh, kita lagi mau jalan keluar. Nih, udah di depan. Ntar satu lagi Goa Belanda namanya. Nih Goa Jepang nih. Dibangun tahun 1942. Tapi handphone gì ta, handphone bể câu cũng không. Kita sekarang mau menuju ke apa? Goa Belanda. 750 meter dari Goa Jepang. Oh, ini ada satu lagi nih. Dari sini masuk.
ada akar pohon yang lebih besar dari paha gua nih teman-teman, lihat ya. Tuh. Pohonnya ini loh. Tapi akarnya segede ini. Luar biasa. Alam emang mantap. Bentar lagi kita sampai. Berapa kilometer? Kalau dari Goa Jepang 750 meter. Nah, sekarang kita mau menuju Yuk. ke Goa Belanda. Yuk. Gulali. Guys, Prosesnya. ketemu jajanan masa kecil nih. Nih, Makanan jadul. awas masih panas. Ya. Kakak Ini. kiri, Pak. Itu Nih, Dia akan mintanya. kan yang gede-gede yang mau ngembang gitu ya? Ya 10.000 ayam gitu. Oh, ini Ada bogor nih. makanan masa kecil. makanan masa kecil. Nih Goa Belanda masih di situ. Oh iya, ini kayak pong tadi kak. Bisa deh. Lagi dibentuk. Iya. Ini bentuknya apa ya? Bentuk piriwitan ayam. Oh, bentuk ayam nih guys. Bisa ditiup-tiup kayak seruling nih. Kayak peluit-peluit. Gulali. Gulali rambut nenek ada, gulali karamel ada. Oh, tilu aja nama. Dua. Dua mana? Itu bentuk ayam. Disamikan dua-duanan dia. Nih, ayamnya udah jadi. Ayam Ayam manis. ayam manis. Nih, tiup sininya, tiup. Oke guys, akhirnya kita sudah sampai di Goa Belanda ya. Ini ada sedikit perkenalan ya. Jadi Goa Belanda ini dibangun 1941 untuk terowongan PLTA Bangkok. Ya, jadi ini juga lokasi yang terlindung dengan baik dan dekat dengan pusat kota Bandung ya. Pada masa Perang Dunia Kedua 1941, militer Belanda membangun stasiun radio telekomunikasi. Jadi bangunan ini berupa jaringan goa di dalam perbukitan batu pasir Tufan. Jadi goa ini sekarang udah bisa dimasukin. Goanya ada di depan sini nih. Tuh di situ. Yang banyak orang keluar masuk. Ayo. Oke guys, sekarang kita sudah di dalam Goa Belanda ya. Ini goanya cukup ramai, banyak yang berkunjung. Nih, sekarang kondisinya seperti ini. Ini, ada peninggalan nih besi. Ini kayak bunker gitu ya. Nih, yuk. Rame sih ini. Ini kayak ruang-ruang mungkin amunisi atau apa gitu ya. Tahu mah. Ini atas juga ada peninggalan apa ini? Mari bom tang tekian tahu sih. Lanjut. Di sini ada kayak ruang-ruang gitu ya. Tuh. Nih, kita berempat. Ada 4 handphone. Ini dalam keadaan situasi Oh, dia namanya lagi becer. itu bisa tembus di sana. Nah, sebelumnya saya Gelap. lihat di YouTube yang dua misteri. Terus kita juga ada. sekarang ke sebelah kanan ya. Memang kalau mau
mau lebih tahu lagi bisa lihat di YouTube banyak sekali ya. Nih. Dan kalau mau merasa Terus di bawah sini kayak ada rel gini ya. sendiri kawan. Ini kayaknya peninggalan dulu untuk apa? Untuk keperluan dari militer Hindia Belanda. Dulu saya ya. Nah, ini Waktu itu sudah jam 5 jam 6 sore, jadi sini gelap. nggak kasih naik. Ini kemana tembusnya? Nih, depan sini ada tembusan. Udah kelihatan. Kelihatan depan jalan ya. Ini ada gua-gua gini nih. Nah, kita sudah keluar dari Goa Belanda. Di sini banyak ganggalnya ya. Oke, udah keluar dari Goa Belanda. Terus sekarang ada di sisi yang satunya lagi ya. Nih teman-teman lihat ya. Terus di sini ada sedikit pengenalan tentang Goa Belanda. Kita posisi ada di sini. Tangkuban perahu ada di sini. Kita ada di sini. Ada monyet. Oh, di dalamnya ada monyet. Seperti ini. Oke guys, kita sekarang udah mau balik ke parkiran, terus mau lanjut ke arah Ciwidey. Jalanan lumayan ya. 会说，哎，我也要去。 Enak juga nih suasana di sini, nggak panas. Adem. 我呢喜欢这样的daripada去mall. Bisa Nih guys, terjadi kemacetan yang parah ya. Jadi tadi di sini udah merah nih. Tadi ada yang sampai di sana mentok nggak bisa bergerak ya, arah dari sini ke sana. Terus dari sana hijau, udah bablas terus. Ini macetnya jadi parah banget nih. Nah dari sini, dari arah sekarang ke sini, dari sini ke sana. Ini mau maju ke sana. Tapi ini masih merah nih. Tapi ini pada ada yang tadi terobos jadi kena kejebak jadinya. Udah mulai terurai juga. Tapi di depan masih ada beberapa titik nih. Nih teman-teman lihat. Tuh merah kan? Ini merah lagi nih. Tuh. Ngeri juga ya. Bandung sekarang macetnya juga gak kira-kira nih. Udah gak kalah dengan ibu kota Jakarta. Bersabar aja, nggak ada pilihan. Oke guys, kita sudah sampai di apa, gerbang tol Soreang ya. Jadi kita keluar dari sini, kita akan melanjutkan perjalanan ke arah Ciwidey melalui jalan nasional ya, jalan biasa bukan jalan tol ya. Antrian rame nih, tuh lihat, sepertinya ke arah Ciwidey bisa banyak kendaraan ini. Tapi banyak kan plat D sih. Plat luar kota sepertinya sedikit, tidak banyak. Kita lanjut nanti guys. Halo guys, kita sudah sampai di daerah Ciwidey ya. Sekarang kurang lebih masih 7 kilo sampai di Curug Tilu ya. Tapi ini lagi rame jadi pelan-pelan jalannya. Depan juga ada truk bawa full batu sih, jadi nggak bisa cepet. Mau terabas dari kanan, dari arah berlawanan banyak kendaraan. Tuh, rame terus, nggak bisa lewat. Jadi mesti pelan-pelan. Nanti kita lanjut. Halo, sorry guys, kita lagi istirahat dulu sebelum ke Curug Tilu. Lagi ada di Kopi Patua Cigadok. Di sini ada nasi liwet, ada penginapan juga, bisa petik stroberi ya. Untuk penginapannya itu kalau untuk weekday 300.000, untuk weekend itu 400.000. Hari libur long weekend juga 400.000. Itu ada di atas sana. Tuh yang ada atap-atap ini. Ini penginapannya. Jadi ini ada di atas.
Chicken ya pira ya. Nih, ini ada di sini. Jadi kita naiknya dari sini nih. 400.000 per malam untuk weekend dan untuk high season untuk libur. Kalau weekday 300.000 katanya. Kita lagi mau istirahat makan dulu. Oke guys, kita lagi makan nasi goreng pakai soto karena lumayan dingin ya. Sekarang 20 derajat, nanti malam kemungkinan lebih dingin lagi. Tuh pada kedinginan. Dingin. Nasi goreng pakai soto. Nasi goreng pakai soto. Ya soto bang udah. Enak. Dingin makan yang panas-panas. Mantap. Kami ke warna. Oke, kita udah selesai makan. Makanan di sini itu enak dan harganya juga sangat terjangkau ya. Ini kalau teman-teman kesini boleh ke nih rumah makan Cigadok. Ini teman-teman bisa makan di sini. Terus pembayaran bisa QR juga. Ini AA-nya nih yang tadi persiapin makanan buat kita. Yuk, punten nak. Ya, Jadi ini tempat yang sangat nyaman buat makan ya. Jadi dia ada pondok-pondok gitu, ya kayak begini nih, ya enak. Terus dia pas di Jalan Raya Ciwidey. Kita mau lanjutkan perjalanan ke Curug Tilu, mau pergi nyantai 1 malam baru kita balik. Yuk lanjut, kita lanjutkan perjalanan. Oke guys, kita udah sampai di Curug Tilu ya. Ini lahan parkirnya itu udah sangat luas. Dulu itu pertama kali datang masih bebatuan, sekarang udah di aspal ya. Tuh, Ekopark Curug Tilu, wisata alam keluarga. Ini kita lagi mau masuk, yuk. Ini kita lagi mau masuk dulu. Mana nih? Tunggu. Oke guys, jadi sebelum kita mau masuk ke tempat hunian rumah Hobbit itu, kita mesti ambil tiket masuk dulu ya. Ini tiket yang free dari penginapan 4 orang sesuai kapasitas kamar ya. Oke, makasih ya Teh. Silakan. Yuk kita masuk. Nih kita masuk 1 orang. Scan ya. Masing-masing 1 orang 1 scan. Di scan lalu masuk. Scan dulu. Nah tuh Rip. Tuh. Ini tiketnya sudah free ya, udah termasuk ke dalam hunian ya. Kalau nggak salah tiketnya berapa ya, nggak tahu deh. Ini sekarang posisi sudah lebih rapi, lebih bagus ya. Karena waktu pertama kali datang nggak seperti ini. Sekarang jauh udah lebih rapi. Lahan parkir juga udah oke. Terus di sini juga ada jajanan, ada mie kocok, kasirnya. Ini bajigur rebusan, nggak ada standnya. Cireng rujak, susu murni. Kita sekarang mau ke office-nya untuk pelunasan. Tadi ada minta 1 orang untuk bantu bawa barang. Nah, lumayan banyak barangnya. Oke. Mana nih? Lewat mana ya? Oh situ. Nih. Tuh. Dingin ya? Dingin. Jalan kaki aja berasa loh. Tuh, jadi suasananya seperti ini ya guys. Ntar nanti habis ke sana drop barang baru kita keliling-keliling. Mumpung masih terang ya. Tapi besok masih oke sih, masih bisa. Ntar kita lanjut ya. Teh, Ya. kalau tiket untuk pengunjung berapa? Untuk reguler Iya. 25.000 per orang. Oh, Itu 25. harus 3 tahun. Oke, makasih ya. Ya. Oke, guys, tadi udah dengar kan harga tiket untuk pengunjung aja itu
25.000 per orang. Anak di atas 3 tahun bayar full 25. Tapi kalau untuk orang yang nginap di sini itu harga penginapan sudah include dengan kapasitas sesuai dengan unit. Kalau kayak kapasitas Hobbit itu 4 orang, kita dapat tiket untuk masuk sebanyak 4 tiket juga free. Jadi hitung-hitung sebanyak kalau dipotong dengan 4 tiket itu kan 100. Jadi hitung-hitung huniannya itu 890.000 kalau kita hitung ya. Jadi total itu untuk rumah Hobbit di weekend 990.000. Tapi dengar-dengar sih katanya kalau untuk untuk high season ya, itu rumah Hobbit bisa di harga sekitar 1,2. Seperti itu ya guys ya. Oke, kita lanjut nanti. Tadi kelupaan, balik lagi ambil drone. Halo guys, kita udah masuk ke area penginapan. Kalau yang di sini itu waktu dulu gua nginap ini cuma kapasitas buat 2 orang ya. Kalau Hobbit bisa 4 orang dewasa. Jadi seperti ini ya. Seperti ini, teman-teman lihat sendiri. Ya. Nah, waktu dulu itu belum ada atap ini. Dulu belum ada. Kalau sekarang udah ada. Sekarang ada atap. Jadi lebih rapi. Sana jauh. Kita lagi mau ke atas 402B kamar kita. Mantap. Tuh, seperti ini ya guys ya. Nah, kalau di situ itu kamar mandinya. Kamar mandi di situ. Terus setiap weekend itu di sini ada itu live musik di situ. Ini live musiknya. Ya. Tuh. Nah. Nih. Rumah Hobbit ada di situ tuh. Di sini. Yuk, kita masuk dulu, nanti kasih lihat teman-teman ruangnya ya. Oke guys, kita sudah sampai di rumah Hobbit. Ini 402, seperti ini penampakannya. Di atas masih ada nih. Ya, jadi view-nya ini nih, kebun teh. Seperti ini ya. Tuh teman-teman lihat. Tadi ada beli durian 6 biji. Nih. Seperti ini penampakannya. 4 orang dewasa. Terus, nih seperti ini nih guys. Nih lagi makan durian. Tadi beli 6 biji durian 200.000. Awalnya 200. Tapi pedagangnya karena udah mau pulang dan tua kan, dia bilang udahlah gak apa-apa 6 biji. Mungkin hari 200. Ini belum ada yang terjual. Jadi kita hoki juga sih. Jadi sudah malam belum ada yang terjual. Jadi duriannya bagaimana? Enak? Ya masih lumayan lah. Oh dia masih lumayan. Nih suasana di masih apa? Di rumah Hobbit. Nih lagi berkabut nih, di sana berkabut. Terus di sini kabut juga udah mulai turun. Udah mulai dingin. Mama bilang dingin banget. Mantap. Nah, itu sudah ini buka. Masak-masak guys. Masak air. Bikin Indomie. Mantap. Enak. Sorry. Masak. Namanya juga kayak game ya. Cuaca malam ini di Curug Tilu 16 derajat. Mantap, enak. Masak Indomie guys. Makanan paling enak di gunung ya Indomie. Bawa ala-ala sendiri biar gampang. Lihat bahagia, satu hal yang terindah, anugerah cinta yang
Mantap. Selagi masih ada Indomie jadi. Makan dulu. jangan hiraukan diriku. Nanti suhu diprediksi suhu akan 13 derajat. Oh, Untuk dirimu semoga Makanan terenak. tercapai segala keinginanmu. di atas gunung Pak, makan ini Pak udah paling benar. Sangka begitu cepat berlalu untuk mencarikan sokongan diri, lupa segala yang pernah kau ucapkan. Kau tinggalkan aku, bagilah kasih rencana keinginanmu. Selagi masih ada waktu. Halo malam guys, inilah keadaan di Curug Tilu pas malam hari ya. Jadi di sini itu lampu-lampunya sekarang banyak, jadi terang ya. Nih teman-teman lihat, kebetulan malam ini ada live musik ada di sini. Terus di sini yang ke sana itu ada yang kapasitas 2 orang yang di sini. Kalau yang atas sini, yang di sini itu untuk family ya, jadi lumayan besar. Tapi harganya ya juga lumayan ya. Tuh lihat, keren ya, mantap juga malam hari begini. Ada live musik lagi. Untuk sekarang ini suhunya 14 derajat ya, jadi cukup dingin, jadi menyenangkan ya. Inilah musik atau sampai jam berapa ya. Dah, kita masuk istirahat. Besok kita lanjut lagi untuk ngevlog. Selamat malam ya guys.